Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Ustazah, aku mu'alaf. Apakah dosa-dosaku sewaktu aku masuk Islam itu Allah ampunkan? Aku mu'alaf udah 15 tahun. Oke. Jadi selamat ya Mbak, ahlan wa sahlan ke dalam agama Islam. Dan alhamdulillah di akun kita ini banyak juga mu'alaf atau siapapun yang baru kita sama-sama belajar ya. Nah aku jawab, orang-orang yang masuk Islam itu Allah anggap seperti nol. Artinya dia itu dosa-dosanya di masa lalunya itu tidak Allah anggap sebagai dosa. Karena dia baru masuk Islam. Seketika dia masuk Islam lah, disitulah mulai dia mendapatkan perhitungan seperti orang Islam yang sudah balik berakal. Jadi Mbak nggak usah khawatir, Allah itu maha pengampun. Bahkan orang-orang yang mu'alaf dosa selama dia dulus di luar agama kita, dia tetap tidak berdosa. Insya Allah belajar aja terus, menuntut ilmu yang baik kita semuanya juga. Dan belajar meningkatkan ilmu kita di masa lalu ya. Gak ada masalah, semua kita berhak belajar menuju ke arah yang lebih baik. Dan selamat buat teman-teman kita yang udah memilih beragama Islam. Semoga merasa aman, nyaman, betah dengan agama yang rahmatan lil alamin ini ya. Sehat selalu buat teman-teman semuanya. Dan teman-teman semua, sekali lagi saya sampaikan, kita tidak perlu lebih baik dibanding orang lain. Yang penting kita itu lebih baik dibanding kita di masa lalu kita. Islam ini gampang. Kalau kita lagi di atas kita bersyukur, kalau di bawah kita qanaah. Belajar pelan-pelan untuk ibadahnya. Insya Allah Allah tidak pernah menilai masa lalu kita. Dan Allah juga maha pengampun. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Yang penting bagaimana kita di masa yang akan datang. Semoga bermanfaat dan semoga betah belajar di akun ini. Ikuti terus live, ceramah dan tanya jawab bareng aku. Dan cek juga video aku yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Sedekah subuh untuk dikumpulkan berangkat umroh diri sendiri. Ini bisa nggak? Oke teman-teman, kita fokus dulu. Apa itu sedekah? Sedekah itu adalah apapun yang kita berikan kepada orang lain dengan niat karena Allah tanpa melanggar syariat. Jadi yang namanya sedekah itu harus untuk orang lain. Kalau sedekah subuh untuk umroh kita itu namanya tabungan umroh. Tapi kalau sedekah subuh untuk umrohnya orang lain itu baru sedekah namanya. Sedekah subuh untuk bayar hutang kita itu mah namanya tabungan. Tapi kalau sedekah subuh untuk bayar hutang orang itu baru namanya sedekah. Jadi sedekah subuh kalau untuk umroh diri kita itu bukan sedekah. Jadi sedekah itu mesti kita berikan untuk orang lain apapun yang menyenangkan hatinya dengan niat karena Allah. Sudah paham ya? Artinya tidak boleh melanggar syariat. Misalnya sedekah dengan nyuri, sedekah dengan korupsi, itu nggak diterima ya. Jadi syarat diterimanya amal adalah benar niatnya, benar amalnya. Jadi sedekah subuh itu kumpulkan aja di rumah ya 5.000, 2.000 gitu ya. Lalu kemudian serahkan di suatu waktu entah tak terbakan kawan kayak gitu ya. Entah untuk uang pesta atau takjil berbuka is oke. Yang penting untuk orang lain. Atau untuk hewan seperti ngasih makanan kucing ya. Kasih orang tua, mertua oke ya. Semoga bermanfaat. Kalau di sini like, share video saya ini. Follow kanal saya ini dan cek video saya yang lain ya. Intinya sedekah subuh itu boleh untuk siapapun. Non muslim pun boleh kita kasih sedekah. Tapi untuk orang lain atau untuk makhluk lain. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham zakat emas. Berapakah sih zakat emas yang harus kita keluarkan? Jadi gini, teman-teman, zakat emas itu ada nisab dan haulnya. Nisabnya adalah emas teman-teman itu harus 85 gram dulu. Kalau 20 gram nggak wajib zakat, belum. Jadi emas yang kita punya itu harus 85 gram dulu. Baik logam mulia maupun perhiasan. Aku jelaskan, jangan skip video ini karena ini penting buat kita biar nggak gagal paham lagi. Nah jadi kalau kita punya emas udah 85 gram itu berarti cukup nisabnya. Dan udah numpuk 1 tahun berarti udah cukup haulnya. Maka wajib zakat 2,5%. Caranya gimana? Caranya gampang aja. Teman-teman berapa jumlah emasnya sekarang? Katakan misalnya 110 emas. Dan itu udah numpuk 1 tahun misalnya.
Teman-teman kali aja harga emas sekarang berapa? Ini contoh saja, pastikan lagi harga emas di tempat teman-teman ya. Aku contoh misalnya harga emas itu 1.700.000. Kita langsung kalkulator, ini cuma contoh ya. 1.700.000. Oke, kali pura-puranya teman-teman punya emas itu 89 gram deh. Itu kan udah di atas 85 gram ya. Kali 89 gram. Berarti 151 juta. Ya kan yang dizakatkan 2,5%. Kali 2,5%. Udah zakatkan 3.782.500. Ini boleh dalam bentuk uang, boleh dalam bentuk emas. Kayak gitu aja. Yang penting udah 85 gram dan udah numpuk nih 1 tahun. Nah pertanyaannya ini tiap tahun gak sih? Nah kalau emasnya logam mulia itu tiap tahun selagi di atas 85 gram emas. Tapi kalau emasnya itu emas perhiasan sekali aja seumur hidup. Oke, semoga bermanfaat ya. Hitung emasnya jangan lupa keluarin zakatnya. Semoga bermanfaat. Nah, oke di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini. Yang ragu boleh tulis di kolom komen. Kita berteman di akun ini. Semoga betah ya belajar di akun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Majikan saya bertanya, apa boleh zakat mal diserahkan setelah Idul Fitri? Oke. Teman-teman, ini yang ditanya adalah zakat mal. Beda dengan zakat fitrah. Jangan skip video ini, aku jelaskan apa beda zakat mal dengan zakat fitrah. Kalau zakat mal itu hanya untuk orang kaya saja. Dan boleh dikeluarkan kapanpun. Tidak harus saat puasa atau saat Idul Fitri. Jadi kalau zakat harta itu boleh dikeluarkan setelah Idul Fitri. Sementara zakat fitrah itu beda. Kalau zakat fitrah itu untuk orang kaya dan miskin. Semua orang yang hidup selagi dia hidup dan bernyawa sampai tanggal 1 Syawal. Hidup nih, dia puasa 30 hari ataupun gak puasa, maka dia wajib zakat fitrah. Walaupun dia orang fakir, orang miskin. Nah, jadi kalau zakat fitrah ini wajib dikeluarkan sebelum sholat Id. Ya, H-3 Syawal bagus, H-2 Lebaran bagus, H-1 Lebaran bagus, malam takbiran bagus, di pagi sebelum khatib naik mimbar itu paling bagus. Tapi agak repot ya kalau pagi. Nah kalau zakat fitrah itu dikeluarkan setelah sholat Id itu nggak bisa lagi. Itu namanya sedekah. Jadi jawabannya adalah boleh nggak zakat itu diserahkan setelah Idul Fitri? Kalau zakat fitrah nggak boleh. Kalau zakat mal itu boleh. Nah itu beda. Kalau zakat mal tuh teman-teman bisa keluarkan kapanpun ya. Zakat mal ini kan banyak. Zakat emas, zakat tabungan itu termasuk zakat mal. Terserah aja mau keluarkan tergantung kepada nisab dan haulnya. Sementara zakat fitrah itu mesti dikeluarkan semua orang yang bernyawa. Baik dia bayi, anak kecil sampai 1 Syawal kalau dia hidup. Tapi kalau dia udah meninggal nih tanggal 20 Ramadan dia nggak wajib lagi zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu adalah semua orang Islam yang bernyawa. Ya selagi dia hidup sampai tanggal 1 Syawal. Nah untuk zakat mal tadi pembahasannya lebih lanjut. Teman-teman kalau ragu boleh tanya di kolom komen. Karena zakat mal itu banyak. Ada zakat perhiasan, ya, zakat tabungan gitu ya. Nah semoga bermanfaat. Nyoloki di sini like, share video saya ini. Follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku. Dan nyoloki di sini sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.